wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Ini merupakan tugas CGP dari modul 1.4. Sebelumnya, mari semuanya boleh berdiri karena mau melihat lagu saya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Sebelum ke materi, angkatannya kita semua berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Saya di sini ingin membacakan terlebih dahulu konsep inti dari budaya positif. Ya, jadi kita itu di sini akan membahas mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada konsep intinya. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ke acara inti, di sini ada menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai kondisi alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menghamba pada murid. Ya, jadi pendidikan itu harus berpihak kepada murid supaya sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswanya. Karena setiap anak-anak itu mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Ya. Selanjutnya, guru itu sebagaikan petani. Ya, diibaratkan seorang itu ibaratnya seperti lahan atau
sabar. Selanjutnya di sini ada budaya positif, ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolahnya itu harus saling mendukung, saling menghargai, saling belajar dan saling bekerja sama dengan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berpikir kritis dan bertanggung jawab. Tentunya di sini itu kalau kita ingin menciptakan budaya positif harus adanya kolaborasi ya antara guru, warga kepala sekolah maupun dengan siswa ya agar terjadinya sebuah lingkungan yang positif di sekolahnya. Tidak kalau misalkan ibu sendiri yang bergeraknya tidak ada dengan siswa, tidak berkolaborasi begitupun dengan kepala sekolah, akan terjadi tidak budaya positifnya, tidak akan ya. Jadi harus adanya suatu kolaborasi. Ini ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adanya perubahan paradigma, yang kedua ada makna kata disiplin, dan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Pertama di sini itu akan dibahas pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu kita itu sebagai guru harus mampu menyesuaikan kebutuhannya pada peserta didik. Misalkan kata-kata itu macam-macam ya. Ada yang minatnya ke visual atau kinestetik. Nah kita itu sebagai guru harus mampu mengasesmen diagnostik ya. Kemana nih anak ini mampunya, apakah di bagian visualnya atau audiovisualnya, karena setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada yang nggak mau nulis, ada yang tidak mau ada visual, gitu ya. Selanjutnya di sini boleh Bapak Ibu mempraktikkan ya bersama teman semampunya, ya boleh. Di sini ada ini sebentar ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Boleh tangannya Bapak Ibu dikepalkan, ya. Ibu saya di sini minta yang sebelah kiri menutupkan bebas ya. Boleh Bapak Ibu berdiskusi mana yang A dan mana yang ngomong apa yang B, tangan B ya, boleh berdiskusi. Di sini Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Ada yang memegang kontrol itu diri kita sendiri gitu ya. Karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada stimulus responnya itu realitas kebutuhan kita sama. Ke pendekatan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang terlihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Selanjutnya
ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir itu menang atau kalah. Padahal teori kontrolnya model berpikirnya menang. Di sini sebelumnya ada yang tahu tidak kata disiplin itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu disiplin itu apa? Coba Mentaati peraturan. Mentaati suatu peraturan, ya. Baik, kita bahas di sini. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya disciplina, yang artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Namun disiplin dalam budaya kita itu sering diartikan sebagai tata tertib atau peraturan, ya. Disiplin juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan yang seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan, ya. Ada orang juga yang disiplin tidak nyaman, ya Bu, ya. Ada juga orang yang disiplin nyaman, ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Jadi itu tumbuh pada motivasi dalam diri kita sendiri, ya, bukan karena adanya suatu imbalan atau hadiah, penghargaan, hukuman, ya. Tetapi di sini di kita itu di sini kebanyakan adanya suatu penghargaan, ya. Padahal itu kurang tepat, ya. Disiplin itu harusnya sadar kepada diri kita sendiri bahwa meyakini adanya suatu nilai-nilai, misalkan tanggung jawab, tanggung jawaban, ya. Selanjutnya, bagaimana nih kita sebagai pendidik? Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai kebajikan universal itu contohnya seperti mematuhi profil pelajar Pancasila itu, ya. Kembali lagi ke misalkan berpikir mandiri, berkreatif seperti itu, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berarti muncul pada diri kita sendiri, ya. Kalau ekstrinsik itu muncul dari luar, ya. Di sini ada disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya di sini nilai kebajikan itu banyak, ya, tapi saya di sini hanya menunjukkan satu, yaitu profil pelajar Pancasila, yang mana pada sekarang ini, ya, kita itu sudah memakai kurikulum merdeka, ya. Tidak asing, ya, karena sudah yaitu profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama ada kreatif, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama, ya. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya itu kita itu harus beragama, ya, diajar sholat anak-anak, ya. Begitupun kita, ya. Terus mempunyai adab, ya, ada perilaku anak pribadi. Kemudian anak kepada alam, menyerang seperti itu, bernegara. Selanjutnya mandiri, kesadaran akan diri dan situasi. Itu mah kembali lagi ke kita mandiri ke anak-anaknya, ya. Misalkan disuruh membersihkan kelas, itu kan pada mandiri, ya, supaya jadwal piket, ya. Terus banyak, ya, mandiri. Apalagi ya mandiri contohnya, Bapak Ibu. Misalkan kalau anak kelas 1 mau ke air, tidak usah diantar, kalau itu udah mandiri, ya. Selanjutnya ada mandiri gotong royong. Kalau bergotong royong itu berarti kolaborasi, misalkan membersihkan lingkungan sekolah, ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kepedulian bisa dan berbagi. Kalau kreatif itu gagasan orisinal karya, original kebebasan berpikir. Jadi berpikir ide, berinovasi, ya, pada anaknya. Misalkan membuat menghias kelas, membuat idenya itu
Bu saya mau pengen membuat pojok kaca menjadi indah, boleh gitu ya, jadi berkreatif, hasil kreatif. Kemudian kalau benar di situ berpikir misalkan mendapatkan informasi dari luar, kemudian nanti si anak itu berefleksi mana nih informasi yang bagus, yang positif yang mana. Jadi jangan sampai informasi yang negatifnya itu tidak boleh dicerna ya, tidak boleh, harus yang ini yang harus informasi yang positif. Kemudian berkebinekaan global, misalkan itu menghargai budaya lain ya, atau juga bisa berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Nah, Bapak Ibu boleh berdiri semuanya, kita setting dulu supaya tidak mengantuk ya. Boleh. Ya, nanti ikuti gerakan yang ada di depan ya Bapak Ibu. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama itu adanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya ini poin yang ke-1 dan ke-2 itu termasuk pada motivasi ekstrinsik ya dari luar. Misalnya ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa yang mengerjakan PR, alasannya apa? Alasannya karena sudah dihukum, begitu ya. Itu maksudnya karena motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ada anak yang mengerjakan PR, alasannya karena supaya dapat nilai. Ya kan banyak ya
ujian gitu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau di sini itu muncul pada diri kita sendiri ya. Namanya motivasi intrinsik. Contohnya, saya akan mengerjakan PR karena itu suatu tanggung jawab ya. Nilai-nilainya itu karena saya punya tanggung jawab, makanya saya mengerjakan PR seperti itu. Di sini ada perbedaannya ya Bu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Yang pertama ada hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana dengan tiba-tiba. Misalkan kalau kita ada yang tidak mengerjakan PR, biasanya kan kalau dihukumnya ya udah misalkan ke depan 20 detik kayak gitu. Jadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sifatnya itu hanya satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu sering mendukung tidak? Di kelasnya? Tidak. Jarang apa suka? Tidak. Tidak. Sudah. Aturannya berbeda ya. Terus ada konsekuensinya. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ini mah ada kesepakatannya. Yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Di sini ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi restitusi itu adanya suatu kolaborasi dengan siswanya. Bagaimana cara menemukan solusinya agar permasalahannya itu selesai. Diajak ngobrol gitu Bu. Misalkan kenapa kamu melakukan ini gitu. Terus alasannya apa? Jangan langsung menjadi hal itu salah ya. Itu dinamakan restitusi. Misalkan di sana ada contohnya nih. Contoh penyelesaian kasus dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalkan contoh kasusnya itu siswa tidak mengerjakan PR ya. Hukumannya itu guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu hukuman ya. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat karena adanya suatu perjanjian. Nanti kamu istirahat mengerjakan mana gitu kayak gitu. Terus kalau misalkan restitusi itu, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR itu, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dilanggar dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau restitusi itu ditanyakan dulu alasannya, terus menanyakan keyakinan. Karena kan Bapak Ibu di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah? Pada udah membuat keyakinan kelas belum? Ya nanti bisa dikerjakan. Nanti kita bisa dapatkan di dalam kelas ya. Nah di sini kita bahas keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu adalah salah satu menentukan disiplin positif ya, yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolahnya. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Dengan keyakinan, maka lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada karena bersumber dari keyakinan hati siswa. Selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas dapat kita mulai dengan bersama-sama siswa mengutarakan dan berbagi pendapat bagaimana seharusnya kelas dapat menyenangkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus adanya kolaborasi dengan siswanya di kelas ya. Bagaimana nih caranya supaya keyakinan kelas ini dapat terwujud gitu ya. Jadi merupakan salah satu disiplin positif ya dengan adanya keyakinan kelas. Ini ada beberapa prosedur untuk membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama itu mempersilahkan siswa untuk berpendapat peraturan yang disepakati. Kemudian yang kedua mencatat semua pendapat siswa. Yang ketiga merumuskan keyakinan, ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalkan dilarang membuang sampah. Jadi
diganti jadi kalimat positifnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif ya kalau di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat itu tinjau ulang. Yang kelima membuat pertanyaan keyakinan. Kemudian tanda tangan, kemudian dipajang di kelasnya ya di sini. Di sini ada keyakinan kelas, misalkan membuka ruang diskusinya dulu. Misalkan Bapak Ibu mau membagikan skinot, coba anak-anak skinotnya kayak kertas gitu ya. Coba anak-anak diisi apa yang kalian mau gitu kesepakatan kelasnya. Jadi membuka ruang diskusi, nanti tulis di sana, kemudian nanti ditempel. Nah itu di depan. Selanjutnya mencatat ya, anak siswanya disuruh untuk mencatat apa aja. Selanjutnya ditempelkan berdasarkan keyakinan seperti ini ya. Kemudian nanti ditinjau ulang yang mana nih, misalkan ada yang sama nilainya teh pilih salah satu. Kemudian tanda tangan di sini ada keyakinan kelas 6 ya. Yang pertama itu misalkan selalu menjaga kebersihan dalam melakukan tugas sesuai jadwal. Yang kedua ada bertanggung jawab. Terus yang ketiga mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat berbicara dengan sopan dan baik, saling menghargai dan tolong kan kalau selanjutnya tanda tangan siswa sama gurunya seperti itu. Di sini ada tidak kalimat negatifnya? Tidak ada ya, kalimat positif. Di sini ada apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu ada yang bisa berpendapat? Boleh. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Boleh Bapak? Boleh ke depan dulu. Ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, peraturan itu yang ada di sekolah itu berarti aturan untuk semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas, sesuatu yang sudah disepakati untuk kelas itu sendiri dan harus dilaksanakan oleh yang membuat keyakinan kelas tersebut. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih ya. Betul ya bahwa peraturan dan keyakinan kelas itu jelas berbeda ya. Dia kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa ya. Kalau peraturan itu tadi apa Bu? Berlaku untuk semuanya. Terus beda-beda ya contohnya seperti ini coba. Nah di sini ada peraturan. Jadi peraturannya tidak ada kesepakatannya antara siswa dan guru. Misalnya contohnya ini. Dan kata-katanya itu, kalimatnya itu panjangnya. Misalkan peraturannya yang pertama selalu kembalikan buku pada tempatnya. Padahal yang simpannya itu kayak kelasnya tanggung jawab. Terus yang kedua ini dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keadaan kelas itu menghormati orang lain ya. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keadaan kelasnya itu komitmen ya, itu komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti keadaan kelasnya itu keselamatan ya. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keadaan kelasnya itu menghormati orang lain. Gunakan masker peraturannya. Keadaan kelasnya itu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keadaan kelasnya itu keselamatan atau keamanan. Bapak Ibu mari kita setting lagi ya. Boleh berdiri
Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adanya contohnya itu seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya, dan keamanan dan kesehatan. Ya, itu pada kebutuhan bertahan hidup contohnya itu. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan rasa diterimanya dipedulikan, berbagi, ya, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sebenarnya yang ketiga itu ada penguasaan harga diri, contohnya, kemudian keinginan untuk selalu dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu di sini itu bukan berarti bebas semuanya, ya, tetapi harus dipilih mana yang negatif, mana yang positif. Jadi harus mampu mengendalikan dirinya kita sendiri, ya, dikendalikan. Yang terakhir adanya kesenangan. Kesenangan itu berarti bermain, humor, bercanda, ya, tertawa, itu senang, ya, Bu. Lanjut, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pemberi rasa bersalah, yang ketiga posisinya sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Bapak Ibu di sini suka memposisikan kontrolnya sebagai apa coba? Apakah sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Berteman, ada yang teman, ada ya manajer. Bagus ya manajer. Bapak Ibu di sini berarti harus mencakup yang mana yang kira-kira nih yang terbaik gitu, yang posisi yang mana? Manajer, teman, manajer, pemantau. Iya. Ada yang pemantau, ada yang teman, ya. Boleh nanti kita tonton ada video yang supaya lebih jelas. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali disiplin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang melambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu apa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu pernah jadi ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang. Coba ngerti ya, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, beribu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kami. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, apa cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tenang santai. Murid akan merasa tenang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas dari kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, mungkin maka ada faktor ketergantungan dan mood kepada orang tertentu. Di sini belum aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, harus sudah istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memonitor murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan tidak formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kami, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan teman-teman. Kira-kira akan mulai alarm apa nih, Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin ditunjuk setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menempatkan disiplin positif dan berpihak
pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik berbeda tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah menonton contoh 5 posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu posisi mana nih yang sudah diterapkan di sekolah? Yang mana, apakah manajer? Sebetulnya sudah semuanya juga ya posisi kita tidak terasa karena sudah kita terapkan di semua itu sebetulnya itu. Ada tidak bisa bilang-bilang apakah ini masuknya ke kontrol manajer atau kontrol teman. Jadi kita terasa bercampur ya Win. Semuanya sudah dilaksanakan ya, tapi tidak tahu namanya apa ya. Setelah menontonnya jadi tahu ya ya. Berarti ini yang suka menanyakan alasannya apa, berarti manajer bekerja sama mencarikan sebuah solusi. Berarti yang terbaik itu kita itu harus mampu mempunyai posisi kontrol manajer yang terbaik yang bisa berpihak pada murid ya, dan bisa memerdekakan murid. Dampak positifnya ya. Ya. Kita lakukan. Ya Pak. Ya, dan sebenarnya itu posisi yang kelima itu kalau dulu kita pernah laksanakan semuanya tergantung situasi kepribadian guru gitu kan. Kalau sekarang bisa kita mengontrol diri. Kalau seandainya ngasih posisi dalam hubungan efeknya seperti itu gitu kan. Sekarang lebih bisa akan memanage diri dulu sebelum membuat tindakan terhadap anak. Ya betul Pak, jadi kita itu harus tahu dulu ya kepada anak alasannya, jangan langsung menjanjikannya. Dampaknya juga kita paham caranya. Bagus ya. Nah di sini lanjut apa itu restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Jadi di sini itu adanya restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan untuk menyalahkan kesalahan mereka. Di sini itu ada restitusi. Ciri-cirinya itu yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, ya. Selanjutnya, restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ada contoh penerapan segitiga restitusinya ya. Boleh di Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi menandakan dasar pendidikan dan berlandaskan pada teori kontrol berseluruh Indonesia.
proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Siapa? sudah lama nggak bicara. Kenapa hari ini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku bisa kayak waktu ini Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke di kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kegagalan, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Udah bener padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta-minta saja. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kuat atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak begitu marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mengingat surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus tahu menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita tidak marah kan? Ya saya bisa lebih aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil tujuan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan yang proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikuti
posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami dunia kontrol akan bergeser dari pemikiran teori sistem menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku diri, mengenali dan mengakui kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengendalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Apa yang bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menandakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan ketiga prinsip ini, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipilih. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami penerapan ketiga prinsip ini, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai leader dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga eksekusi bergantung pada dengan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan ketiga eksekusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, maju, dan berdikkat. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu
Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya atau di sekolahnya? Sudah atau belum? Belum. Belum Pak. Belum ada yang sudah. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan ya Pak, tapi tidak tahu namanya apa gitu ya. Namanya segitiga restitusi. Misalkan saya mah seringnya sisi yang kedua cuma validasi tindakan yang salah aja, itu tidak lengkap, misalkan tidak menandakan suatu keyakinan gitu. Nah di sini tuh segitiga restitusi itu tadi itu ada 3 ya tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah di sini itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ternyata segitiga restitusi ini saling berhubungan dengan posisi manajer yang tadi ya. Kalau Bapak Ibu ingin menerapkan posisi manajer, berarti harus paham dulu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ya, sehingga nantinya akan menghasilkan siswa atau murid yang mandiri, bertanggung jawab. Nah di sini ada menstabilkan identitas, bisa juga kita dengan memberikan pertanyaan ya, atau menjawab ini, berbuat salah itu wajar ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, kamu pernah merasa begitu. Atau selanjutnya ibu bapak di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah itu bisa diterapkan dengan memberikan suatu pertanyaan seperti ini kepada siswanya ya. Ini dinamakan menstabilkan identitas ya. Jangan langsung kamu salah, itu enggak ya. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bisa bertanya seperti ini, kamu pasti punya alasannya ya mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Ini masuknya ke motivasi intrinsik ya. Misalkan, apa keyakinan kelas yang kita buat? Apakah masih ingat tidak? Terus selanjutnya, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama di dalam kelasnya? Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan alasannya untuk menanyakan keyakinan. Di sini ada prakteknya kasus di sekolah saya ya, Ibu boleh dibantu. Ini Bapak Ibu contoh praktik segitiga restitusi ya yang ada di kelas saya. Contohnya seperti yang tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih pemaparannya sudah tersampaikan. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
kita kepada anak-anak yang tidak mau melaksanakan dan tidak melakukan keyakinan keras yang sudah disepakati. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuyun yang telah memberikan pertanyaan ya. Sebelum menjawab, apakah ada yang ingin menanggapi dari Bapak Ibu? Boleh. Kalau menurut saya, kalau ada siswa yang tidak mau mengikuti tugas guru ataupun datang selalu kesiangan, itu harus dicari latar belakangnya, akar permasalahannya dari mana. Ya, jadi kita itu harus berkolaborasi dengan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru, rekan-rekan guru dan siswa. Jadi nanti kalau misalnya ada siswa yang tidak mau melaksanakan tugas, tanya dulu secara mandiri sama siswa tersebut. Kemudian nanti tanya sama orang tuanya apa akar permasalahannya sampai anak seperti itu. Kemudian nanti sesudah ada solusi dari orang tua, dimusyawarahkan dengan rekan sejawat. Kemudian nanti insya Allah ada solusinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Aya telah menanggapi ya. Ya betul, harus adanya suatu kolaborasi ya antara warga sekolah dengan orang tua ya. Ingin menambahkan ya, harusnya Ibu harus menerapkan ini segitiga restitusi yang tadi ya. Kenapa tidak mau melaksanakan, menanyakan suatu keyakinan. Kan tidak ada tiga ya. Menstabilkan identitas dulu, kemudian apa tindakan yang salahnya, dan akhirnya menanyakan keyakinan ya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Baik, di sini ada. Nah, dalam kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai mom atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, seperti itu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau tertutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Dari kegiatan yang barusan saya ikutin, saya mendapatkan pengalaman yang baru dan juga ilmu-ilmu yang baru yang telah Ibu Riri sampaikan dan sangat dapat diterima gitu dan mudah dimengerti oleh saya. Saya senang mengikuti kegiatan tersebut dan kalau ada kegiatan selanjutnya saya ingin mengikuti kembali karena ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan ya gitu deh. Bagus. Semangat buat Bu Riri. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andrani. Dari diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Riri, saya mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan juga menjadi tahu terkait posisi kontrol yang selama ini kita belum tahu apa namanya, menjadi tahu. Semangat terus untuk Bu Riri. Terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.